Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel yang khusus membahas tentang dunia pendidikan. Salah satu tugas pendidik untuk implementasi kurikulum Merdeka adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Namun sebelum lanjut, sebaiknya sediakan dahulu dokumen capaian pembelajaran atau dokumen CP yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek. Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana cara menganalisis tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang ada. Nah, untuk menganalisis tujuan pembelajaran, kita memerlukan dokumen capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek. Capaian pembelajaran ini merupakan modal utama dalam kita membuat tujuan pembelajaran di dokumen CP. Dokumen CP yang saya gunakan kali ini adalah nomor 033H/KR tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan dan sebagainya. Nanti bisa di-download sendiri ya. Tujuan pembelajaran yang saya gunakan adalah sebagai sampel adalah bahasa Inggris jenjang sekolah dasar, di mana berisikan tentang nama sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas tahun pelajaran. Nah, tidak ada aturan baku bagaimana format untuk membuat tujuan pembelajaran ini. Yang paling penting adalah segala komponen yang diminta itu ada di dalam analisis tujuan pembelajaran kita. Nah, bisa juga menggunakan format nanti dari saya. Bagi yang ingin format dari saya mungkin nanti bisa di chat saya di kolom komentar ya. Nah, dalam hal ini bahasa Inggris ini dia saya ambil sebagai sampel ini di fase B kelas 3 dan 4 tahun 2022 dan 2023. Nah, di mana ada capaian pembelajaran secara umum dan capaian pembelajaran secara khusus atau berdasarkan elemennya. Nah, Bapak Ibu, kita semua bisa melihat di sini. Nah, kita semua bisa melihat di dokumen capaian pembelajaran ini agar lebih cepat ya. Kita langsung aja cari untuk di bahasa Inggris. Nah, lalu kita scroll untuk mencari fase B. Kita langsung dipercepat saja agar kita langsung ke materi intinya. Fase A dan ini capaian pembelajaran. Nah, ini di fase B. Capaian pembelajaran di fase B ini adalah capaian umumnya. Saya dapat capaian umumnya dari sini. Saya tinggal copy dari sini dan tinggal pastekan yang ada di sini. Ini dia. Saya pastekan di sini ya. Setelah saya pastekan, lalu saya ambil format tabelnya seperti ini. Format tabel dalam tujuan pembelajaran itu berisi tentang elemen, capaian pembelajaran, kompetensi, konten esensial atau topik atau materi ya, lalu tujuan pembelajarannya. Nah, di sini dari mana saya ambil elemennya? Elemen saya ambil dari capaian pembelajaran ini, misalnya elemen menyimak dan berbicara. Ini saya copy dan langsung saja saya pastekan di nih, langsung saya pastekan di sini nih. Nah, langsung saya pastekan nih di capaian pembelajaran berdasarkan elemen. Lalu kompetensinya ini saya ambil dari mana kompetensinya? Saya ambil dari dokumen dari capaian pembelajaran yang sudah ada. Misalnya seperti ini. Pada akhir fase peserta didik. Pada akhir fase B, peserta didik menggunakan bahasa Inggris. Nanti saya apakan dulu ya biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana merumuskan kompetensinya? Dengan seperti ini, kita melihat kata-kata kerja yang digunakan pada capaian pembelajaran yang merupakan kalimat yang merupakan kata yang bisa diukur. Nah, misalnya seperti ini. Pada akhir fase B, peserta didik menggunakan. Nah, di sini ada bahasa menggunakan. Nah, ini biar lebih enak, ini saya buat dengan warna kuning ya. Nah, ini merupakan kompetensi, makanya saya letakkan di kompetensi yang pertama ini menggunakan bahasa Inggris. Ini tinggal saya copy paste aja. Nih, saya kopikan. Nah, lalu sampai kemari. Ini saya copy pastekan kemari ini semua.
Lalu selanjutnya kita lihat lagi di sini. Nah, ini ada seperti ini, menggunakan lagi. Nah, kita pisahkan. Menggunakan kalimat dengan pola yang sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Saya langsung copy dan pastekan kemari. Lalu mereka mengubah. Nah, ini mengubah atau mengganti, ini merupakan kata kerjanya, ini merupakan kompetensi. Nah, mengubah atau mengganti sebagian elemen kalimat. Boleh dengan mengubah atau mengganti saja. Boleh juga langsung kita mengcopy pastekan sampai satu kalimat utuh. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ya. Menyampaikan seperti menyampaikan perasaan, kita memahami ide pokok. Nah, ini di sini memahami. Nah, ini dia, ini juga memahami, ini merupakan kata kerjanya, makanya bisa kita masukkan di sini. Nih, memahami ide pokok dari informasi. Lalu selanjutnya kita lihat menggunakan kosakata. Nah, ini juga merupakan kata kerja yang bisa diukur. Kata kerja yang merupakan kompetensi yang bisa diukur. Lalu selanjutnya ada mengikuti rangkaian. Nah, di sini juga mengikuti rangkaian ini juga kata kerja. Nah, ini merupakan suatu kompetensi yang instruksi sederhana. Nah, seluruh kata kerja dalam capaian pembelajaran sudah kita pindahkan ke bagian kompetensi. Lalu selanjutnya bagaimana cara mengisi konten esensial atau topik. Nah, kita lihat juga dari dokumen capaian pembelajarannya. Ini capaian pembelajaran sudah kita copy paste tadi di sini. Nah, di sini menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dalam lingkup situasi sosial kelas makin luas. Namun, nah ini mungkin bukan materi yang untuk diajarkan, tetapi materi yang disyaratkan. Nah, seperti ini, di mana kita akan menyarankan pada peserta didik atau murid untuk menggunakan dan selalu menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini jadi tidak hanya tidak tersurat tetapi tersirat di dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya menggunakan kalimat dengan pola. Nah, ini kalimat dengan pola sesuai konteks, kalimat dengan pola yang sesuai. Nah, ini merupakan kalimat. Nah, ini merupakannya dia sudah saya pastikan kemari. Nah, ini merupakan konten atau topik. Kalimat dengan pola yang sesuai itu seperti apa? Pola apa yang dimaksudnya? Nah, dalam hal ini nanti akan kita runtut lagi ke bawah. Nah, di sini juga agar lebih agar lebih biar saya blok aja ya, biar lebih kelihatan ya. Ini saya blok ini kalimat dengan pola sesuai konteks. Nah, ini dengan pola yang sesuai. Ini saya pakai yang hijau. Jadi kalau yang kuning itu untuk kompetensinya, yang hijau adalah konten esensialnya. Lalu mereka mengganti elemen kalimat untuk berpartisipasi dalam berita. Mereka mengganti elemen kalimat, berpartisipasi. Lalu selanjutnya mereka mengganti sebagian adverb. Nah, ini juga menyampaikan perasaan. Nah, mereka mengganti di sini. Nah, menyampaikan perasaan ini merupakan konten esensial atau topik, atau dulu namanya materi ya. Ini juga lalu meminta pertolongan, ini juga merupakan topik materinya. Lalu selanjutnya ide pokok. Nah, seperti ini ide pokok juga ini merupakan materinya. Lalu kosakata sederhana ini juga merupakan materi. Prosedur, nah instruksi sederhana atau prosedurnya instruksi sederhana ya, maaf ya, ini instruksi sederhana. Nah, ini dia merupakan materinya, dan ini ya sudah saya pastikan aja di sini di kolom konten atau topiknya seperti ini. Jadi agar konten atau topik ini lebih spesifik, ini kan memang bahasa dari capaian pembelajaran, kita bisa mengganti dengan bahasa yang sesuai. Misalnya kalimat dengan pola yang sesuai, maksud dengan pola yang sesuai. Ini mungkin kalimat dengan pola yang sesuai ini, maksud dari kalimat dengan pola yang sesuai ini adalah pola misalnya dalam tenses. Nah dalam hal ini tadi kan materinya
menyampaikan perasaan. Nah, jadi bagaimana ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam menyampaikan perasaan, menyampaikan permintaan maaf itu seperti apa? Kan ada pola-polanya. Nah, ini bisa kita ganti seperti itu, ungkapan perasaan. Nah, setelah itu rutinitas kelas dan aktivitas belajar ini sebentar apa? Seperti apa sih sebenarnya? Mungkin bisa masuk ke materi daily activities, aktivitas sehari-hari. Lalu, nah ini dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu bisa mengubahnya menjadi kata atau kalimat yang sederhana, yang sesuai dengan materi gitu, yang sederhana yang bisa mudah dipahami. Oh, ini materinya seperti ini sebenarnya. Nah, ini yang kita buat cuma berdasarkan dari capaian pembelajaran. Lalu selanjutnya bagaimana merumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, ini banyak kita yang kesulitan bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran ini tadi. Sebenarnya kompetensi itulah tujuan pembelajaran akhir kita sebenarnya. Namun kita bisa mengembangkan tujuan pembelajaran itu secara lebih mendalam dan spesifik, bisa berdasarkan dari kompetensinya dan bisa juga melalui materi atau konten atau topik sesuai dengan isinya. Nah, jadi kita kembangkan sendiri tujuan pembelajarannya ini tadi. Nah, untuk mempermudah kita dalam membuat tujuan pembelajaran ini, kita boleh kok langsung kompetensi ini kita copy paste dengan syarat menambahkan murid mampu menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dalam lingkup sosial dan kelas yang makin luas diprediksi. Kita juga bisa, ini tinggal copy pastenya, tinggal menambahkan murid mampu. Namun kita bisa menambahkan kedalaman tujuan pembelajaran ini. Nah, dari mana rujukan kita? Jika memang ada buku pegangan kita mengajar, buku pegangan guru atau buku pegangan siswa, nah di situ sudah ada materi-materinya. Nah, di situ ada tujuan pembelajarannya, apa-apa yang dipelajari. Nah, di situ bisa kita mengembangkan atau memberi pendalaman terhadap tujuan pembelajaran ini. Jadi fungsi dari buku guru atau buku siswa itu adalah agar kita bisa mempermudah untuk mengembangkan konten atau topik atau materi serta mengembangkan tujuan pembelajaran. Nah, jadi saran saya juga kita siapkan selain dokumen capaian pembelajaran, kita siapkan juga buku ajar, bahan ajar yang sudah kita miliki atau sumber-sumber lain yang kita miliki agar bahasa-bahasa yang kita gunakan ini mudah dipahami dan mudah dimengerti serta bisa diadaptasi oleh rekan-rekan seprofesi yang lain. Oke, baik. Nah, itu dia bagaimana caranya membuat analisa tentang tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan sangat membantu. Kita akan bertemu lagi nanti di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment untuk mendukung channel saya sehingga saya bisa lebih bersemangat untuk berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.